Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga pada kali ini kita diberi kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani. Dan terlebih pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penguji dan pembimbing yang memberikan saya kesempatan untuk memaparkan usulan penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Irma Stuti dengan NIM D02-16401 akan memaparkan usulan penelitian saya dengan judul Implementasi Metode Fusi Multi Kriteria Decision Making sebagai Klasifikasi Keluarga Miskin, Studi Kasus Desa Totolism. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas dalam pemaparan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian tinjauan pustaka yang meliputi klasifikasi, ciri-ciri dan kriteria rumah tangga miskin, data mining, multi kriteria decision making, fusi multi kriteria decision making, presentasi masalah, evaluasi himpunan fusi, PHP, MySQL, penelitian terkait, dan state of the art. Langsung saja kita masuk pada latar belakang, yaitu satu, permasalahan terkait tentang pengklasifikasian keluarga miskin. Kedua, belum adanya sistem yang mendukung untuk pengelompokan keluarga miskin. Adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana implementasi metode fusi multi kriteria decision making untuk mengatasi masalah penggolongan kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan. Selanjutnya, batasan masalah. Data keluarga yang digunakan dari Desa Totolism sebanyak 495 data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fusi multi kriteria decision making. Sistem ini hanya memberikan rekomendasi untuk pengelompokan keluarga miskin berdasarkan sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil implementasi metode fusi multi kriteria decision making untuk mengatasi masalah penggolongan kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan. Selanjutnya, batasan masalah. Pertama, sebagai usulan ke pihak desa Totolism dalam menentukan pengelompokan keluarga miskin. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam penentuan keluarga miskin di Desa Totolism. Ketiga, sebagai wadah informasi dalam menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem yang digunakan, khususnya dalam permasalahan tentang penentuan keluarga miskin. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan keluarga miskin yang dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Selanjutnya, ciri-ciri dan kriteria rumah tangga miskin. Pada akhir tahun 2005 telah dilakukan pendataan khusus rumah tangga miskin dengan menggunakan 14 indikator kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan berbagai program pelayanan dasar tersebut yang meliputi 1. Luas lantai rumah, 2. Jenis atap rumah terluas, 3. Jenis dinding terluas, 4. Jenis lantai terluas, 5. Fasilitas tempat buang air besar, 6. Sumber penerangan utama, 7. Sumber air minum, 8. Bahan bakar memasak, 9. Intensitas konsumsi daging, susu, atau ayam per minggu, 10. Intensitas membeli pakaian per tahun, 11. Intensitas makan per hari, 12. Pengobatan, 13. Ijazah terakhir kepala keluarga, 14. Kepemilikan aset. Selanjutnya, data mining. Menurut Gartner Group, data mining adalah proses menemukan hubungan baru yang mempunyai arti, pola, dan kebiasaan dengan memilah-milah sebagian besar data yang disimpan dalam media penyimpanan
dengan menggunakan teknologi pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika. Selanjutnya, multi-kriteria decision making. Secara umum, MCDM bertujuan untuk memilih alternatif terbaik dari sekumpulan alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Selanjutnya, fuzzy multi-kriteria decision making. FMCDM dikembangkan untuk membantu pengambilan keputusan terhadap beberapa alternatif keputusan untuk mendapatkan suatu keputusan yang akurat dan optimal. Selanjutnya, representasi masalah. Pada bagian ini ada 3 aktivitas yang harus dilakukan. Selanjutnya, evaluasi himpunan fuzzy. Memilih himpunan ranting untuk bobot-bobot kriteria dan derajat kecocokan setiap alternatif dengan kriterianya. Kedua, setelah menentukan himpunan ranting, maka harus ditentukan fungsi keanggotaan untuk setiap ranting dan menggunakan fungsi segitiga. Selanjutnya, PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor, adalah salah satu bahasa pemrograman open source, sehingga para pemrograman tidak perlu membeli lisensi untuk membuat aplikasi web. Selanjutnya, MySQL adalah Relational Database Management System yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL. Selanjutnya, penelitian terkait. Pada tahun 2018, Effendi dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang klasifikasi rumah tangga miskin menggunakan ordinal class classifier. Selanjutnya, 2011, Rika Rosnelli dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang diagnosis penyakit tropis menggunakan metode FMCDM. Selanjutnya, pada tahun 2016, Indah Lestari Sumitro dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang diagnosis penyakit diabetes mellitus menggunakan metode FMCDM. Pada tahun 2018, Hardianto dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang penerapan metode fuzzy multi-kriteria decision making untuk menentukan pemilihan laptop. Pada tahun 2015, Ade Saputra dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang rancang bangun dan sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin. Pada tahun 2019, Uning Lestari dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang sistem pendukung keputusan klasifikasi keluarga miskin menggunakan metode Simple Additive Weight sebagai acuan penerima bantuan dana pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 2015, Yefriansyah Salim melakukan penelitian tentang penerapan fuzzy multi-kriteria decision making untuk menentukan pemberian beasiswa. Pada tahun 2016, Zanura Alidrus melakukan penelitian tentang implementasi fuzzy multi-kriteria decision making untuk seleksi penerima beasiswa. Pada tahun 2016, Desti Handayani dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang perbandingan metode AHP dan SAW dengan fuzzy multi-kriteria decision making pada pemberian pinjaman modal usaha pertanian. Pada tahun 2018, Hadisa An-Nur melakukan penelitian tentang penerapan metode fuzzy multi-kriteria decision making untuk menentukan pembelian laptop. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama, tahap penelitian meliputi studi literatur, survei lokasi penelitian, survei kebutuhan sistem, pengambilan data, perancangan sistem, uji algoritma untuk klasifikasi keluarga miskin, pembuatan laporan. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari Februari 2020 sampai Juni 2020. Lokasi dilaksanakan di kantor desa Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis. Adapun penelitian dari metode deskriptif analisis adalah satu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran
terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun tahapan-tahapan yang mendapatkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, studi pustaka. Selanjutnya, perancangan sistem. Pada tahap ini, peneliti akan memberikan gambaran tentang perancangan sistem yang akan dibangun. Perancangan sistem ini bertujuan untuk menentukan bagaimana sistem akan menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Perancangan sistem ini dilakukan untuk mempermudah implementasi, pengujian, serta analisis. Selanjutnya, alur metode. Alur metode pada sistem yang akan dibangun meliputi input, proses, dan output. Pada input, data yang digunakan adalah data keluarga miskin. Pada tahap proses, dalam metode fuzzy multi criteria decision making, dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu representasi masalah yang meliputi identifikasi, tujuan, dan alternatif, identifikasi kriteria, dan membangun struktur hierarki masalah. Kemudian pada tahapan evaluasi, himpunan fuzzy yang akan digunakan beserta bobot kriteria derajat kecocokan, dan hasilnya akan dihitung menggunakan metode nilai integral. Dari hasil nilai total integral akan didapatkan hasil berupa nilai derajat keoptimasan yang tinggi. Selanjutnya, teknik pengujian. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengujian menggunakan white box dan black box testing. Selanjutnya, perancangan sistem. Diagram alur pertama, start. Step 2, halaman web. Step 3, login admin. Step 4, input data keluarga miskin. Dalam hal ini, yang digunakan adalah indikator kemiskinan. Step 5, fuzzy multi criteria decision making. Pada tahap ini akan diproses menggunakan metode MCDM. Step 6, dan hasilnya akan di-ranking menggunakan metode nilai total integral untuk mendapatkan alternatif terbaik. Ketujuh, tahap ini dilakukan untuk pemilihan alternatif keputusan dengan prioritas tertinggi sebagai alternatif yang optimal. Selanjutnya, logout. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.